We are competitive, we never give up. 1 point. You are Persib. Kelas bro. Thank you, bro. Thank you bro. Wow, belum terkalahkan, tapi susah banget. Mungkin setuju dengan pelatih. Kita bicara soal wasit. Paul Monster nampak frustasi saat menjawab pertanyaan bagaimana persaingan dengan Persib di papan atas klasemen di Liga 1 musim ini. Ya, Persebaya Surabaya harus mendapatkan hasil buruk setelah dikalahkan PSS Sleman dengan skor 3-1 pada pekan ke-18 di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah pada Sabtu 11 Januari kemarin. Dalam duel ini sebenarnya Persebaya mampu mencetak 2 gol, namun harus dianulir oleh wasit. Kekalahan itu pun membuat Persebaya masih tertahan di posisi kedua klasemen sementara Liga 1 dengan raihan 37 poin. Dan usai pertandingan pun, Paul Monster langsung menyemprot kinerja wasit yang dianggap merugikan timnya. Dengar, di babak pertama saya sudah tahu Sleman akan memenangkan pertandingan ini. Saya sudah tahu. Pertandingan sudah berakhir, wasit tersenyum saat saya mencoba berbicara. Hakim garis harus tidak tahu apa-apa. Wasit keempat saya rasa dia tidak tahu apa tugasnya. Tapi kami bisa berjuang di babak kedua. Kami mencetak gol pertama, kami terus melaju. Paul Monster memang nampak frustasi dengan kegagalan timnya di laga kali ini. Menurutnya Persebaya selalu dirugikan oleh keputusan-keputusan kontroversial wasit. Dan jika terus seperti ini pun tentu Persebaya akan sulit untuk menjuarai liga yang sudah dirindukan selama 20 tahun. Dan di sisi lain, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak bereaksi saat ditanya kinerja wasit Tommy Manggopa di laga kontra PSBS Biak pada pekan ke-18 Liga 1 musim ini. Wasit asal Bolang Mongodo itu jadi sorotan karena sejumlah keputusannya yang dinilai kontroversial dalam laga yang berakhir imbang 1-1 di Stadion Lukas NMB pada Sabtu 11 Januari lalu. Ya, di sepanjang laga terutamanya di babak kedua, baik Bojan Hodak, staf pelatih, ofisial dan juga pemain Persib nampak kerap memprotes keputusan-keputusan dari wasit Tommy Manggopa. Mulai dari kartu merah Nick Kuipers di awal babak kedua dan pelanggaran Fabiano Beltram kepada David Da Silva yang hanya diganjar kartu kuning, bahkan awalnya tidak dianggap pelanggaran, jadi beberapa insiden yang membuat kepemimpinan wasit juga disorot. Jika saya bicara soal pertandingan, tapi saya tidak menyebut mengenai wasit, maka tidak ada yang bisa dibicarakan. Kami mendominasi pertandingan, kami memiliki peluang hingga ada momen pemain kami di kartu merah, ini 2 kali berturut-turut. Melawan Bali dan di pertandingan ini saya tidak bisa tidak berbicara mengenai wasit. Ya, Persib Bandung memang masih belum terkalahkan dalam 18 pertandingan Liga 1 musim ini usai menahan imbang PSBS Biak di Stadion Lukas NMB pada Sabtu 11 Januari. Setelah bermain imbang tanpa gol di babak pertama, PSBS unggul lebih dulu lewat gol sundulan Pablo Araganaras di menit ke-64. Seisi stadion pun bersorak setelah wasit menyatakan gol via review VAR. Kemudian Persib harus bermain dengan 10 pemain, usai Nick Kuipers diganjar kartu merah dan Maung Bandung pun semakin kesulitan. Namun, satu situasi tendangan bebas bisa dimaksimalkan Tyron Del Pino pada menit ke-85 dan memaksa skor imbang 1-1 bertahan hingga laga usai. Ya, pelatih PSBS Biak Emerald Abus mengakui keunggulan lawannya yang mampu menahan imbang timnya, padahal kata dia Beto Goncalves dan kawan-kawan sudah mempersiapkan segalanya untuk bisa mengalahkan Persib. Dari awal kemarin sudah katakan bahwa Persib Bandung bukan tim sembarangan. Sampai saat ini tidak bisa dikalahkan, padahal anak-anak sudah melakukan program latihan, sudah menjalankan game model yang kita inginkan. Namun memang kemenangan belum berpihak kepada kita. Kita sudah bilang bahwa Persib punya dari segala lini, timnya bagus, depan bagus, tengah bagus, mereka juga organisasi yang sama dengan kita. Ya, Emerald Abus yang pernah menjadi pelatih Persib mengaku tahu bagaimana karakter dari tim asal Bandung ini.
Meski Persib tidak bisa menurunkan 8 pemain intinya dengan alasan yang berbeda, namun mereka menganggapnya tetap tangguh hingga bisa menahan imbang PSBS. Ya, dalam laga kali ini Persib memang tak bisa diperkuat oleh Ciro Alves, Kevin Raymandosa, Gustavo Franca, Beckham Putra Nugraha, Deddy Kusnandar, Febri Haryadi, Rezaldi Hehanussa, dan juga pemain anyar Jervan Kastanir. Dan usai menahan imbang PSBS Biak, Kapten tim Persib Bandung Mark Locke langsung mengalihkan fokus pada laga selanjutnya melawan Dewa United. Diketahui Persib Bandung akan menjamu Dewa United pada pekan ke-19 Liga 1 Indonesia di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung pada Jumat 17 Januari mendatang. Sebelumnya, Mark Locke mensyukuri hasil torehan 1 poin ketika bertandang ke markas PSBS Biak setelah bermain imbang 1-1 di Stadion Lukas NMB pada Sabtu 11 Januari. Ya, Persib Bandung harus bermain dengan 10 orang pemain sejak menit ke-51 setelah Nick Kuipers harus mendapatkan kartu merah setelah menerima kartu kuning kedua. Pada pertandingan ini, Persib Bandung selamat dari kekalahan berkat gol dari Tyron Del Pino setelah sebelumnya tertinggal dari PSBS Biak akibat Abel Arganaras. Meski hanya mampu mengamankan hasil imbang, Persib Bandung masih menempati peringkat pertama klasemen sementara Liga 1 Indonesia dengan torehan 40 poin dari total 18 pertandingan. Namun Kapten Persib Bandung Mark Locke merasa bingung dengan situasi dan kondisi sebelum dan saat pertandingan kontra PSBS Biak pada pekan ke-18 Liga 1 kemarin. Situasi yang membuat Mark Locke dan para punggawa Persib geleng-geleng kepala dan gregetan, salah satunya tentu karena kepemimpinan wasit Tommy Manggopa yang jadi pengadil lapangan. Sepanjang laga terutama di babak kedua, baik Bojan Hodak, staf pelatih, ofisial, dan pemain Persib nampak kerap memprotes keputusan-keputusan dari sang wasit. Kemudian Mark Locke pun mempertanyakan keputusan PSBS Biak yang memilih menggunakan Stadion Lukas NMB khusus untuk menjamu Persib. Sebab di laga kandang berikutnya lawan PSIS, PSBS seperti dilihat di website PT LIB akan kembali memainkan laga kandang di Bali untuk melawan PSIS Semarang.